Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ahaliqul bai'ul musawwirul ghafarul qahar wan wahabul razzaq. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadan rasulul haq. Salawatullah wa salamuhu ala syafi'il anam wa alihi wa shabadihi kiram amma ba'du. Para subscriber Suhati Faber dimanapun kalian berada, maka dari itu kita syukuri atas berbagai nikmat sehat iman Islam, dakwah dan iman Islam yang kita lakukan setiap hari. Kepada Allah semata salat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga syafatnya barakahnya kita selalu umatnya ingin bertemu dan bersatu kepada beliau. Semoga apa yang kita raih di sini akan bersama di alam akhirat nanti dan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Ma'asyarul muslimin wa subscriber Suhati Faber, pada kesempatan ini saya akan memberikan berita singkat tentang anak adalah rezeki dari Allah. Anak adalah rezeki dari Allah. Hadirin para subscriber Suhati Faber, betapa banyak orang di sekitar kita yang menyia-nyiakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini kita sering lihat atau dengar berita tentang aborsi, membuang dan bahkan membunuh anak kandungnya yang sudah dilahirkan. Naudzubillah min dzalik. Subscriber Suhati Faber, ya Allah, begitu tega, kejam, sungguh tega. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu para subscriber rahimahumullah Suhati Faber, hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa anak adalah rezeki atau anugerah yang dititipkan oleh Allah, sama halnya dengan umur, harta, cucu, dan lain sebagainya, termasuk kehidupan dan kematian. Kita tidak tahu, tapi kalau mati itu pasti datang. Jadi jika kita menyia-nyiakan rezeki tersebut, sama halnya dengan kufur atas nikmat dan anugerah yang Dia berikan kepada kita.
Barang siapa yang kufur nikmat, maka siap-siap aja ia akan diazab dengan azab yang amat pedih. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu firman-Nya, "In syakarum inna adabi la syadid wa in kafaru inna adabi la syadid." Na'udzubillahi min dzalik. Para subscriber, para ibu, mbak mas, hadirin para subscriber rahimahullah subhanahu. Anak sebagai rezeki atau anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kita rawat, karena ia juga merupakan aset dan penerus keberlangsungan keturunan kita. Entah kenapa kok ada orang yang tega membunuh anaknya sendiri. Orang yang belum dikaruniai aja kepengen banget bunuh anak. Ini wong udah dikasih anak yo mah dibuang, bahkan dibunuh yo. Otak dan hatinya itu gimana coba. Hidup kok pengen enak aja, nikah kok pengen pas bikin anak aja. Nikah kok pengen pas bikin anaknya aja. Giliran nggak dikasih anak malah malas berdoa sama Allah. Pas dikasih anak malah dibuang, bahkan dibunuh. Sebagai muslim yang mukmin, kita mesti ada kudu tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengecam orang yang tega membunuh anaknya sendiri. Dalam satu hadisnya, Nabi pernah ngasih wanti-wanti, bukan bagian dari umatku orang yang tega membunuh anaknya sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap perbuatan membunuh anaknya sendiri merupakan dosa yang besar. Allah berfirman dalam surat Al-Quran ke-13-13, "Wala taqtulu awladakum khasyata imlakin, nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana qit'an kabira." Jika sebuah perbuatan sudah dikategorikan dosa besar, maka perbuatan tersebut sangatlah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai bersuara dan Dia tidak menyukai hal itu dikerjakan oleh hamba-Nya. Dan Dia tidak menyukai hal itu dikerjakan oleh hamba-Nya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan menurut ayat ini, rezeki kita dan anak-anak yang dititipkan Allah ke kita sudah diatur oleh-Nya. Jadi sungguh konyol jika ada orang tua yang tega membunuh anaknya.
karena alasan himpitan ekonomi kan jelas sudah adalah Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahasa aku suara difabel dimanapun yang saya cintai dan saya banggakan. Lebih demikian, ada 3 amalan manusia yang enggak bakal terputus meski ia sudah meninggal atau mati. Sedekah yang terus beruntun. 2, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakannya. Jelaskan kalau anak itu memang aset masa depan dan aset negara tentunya, karena itu adalah aset kita penerus bangsa. Tentunya anak yang soleh yang mau mendoakan kita sebagai orang tua, sebagai yang sudah punya anak, sudah menjadi orang tua. Tugas kita adalah merawat dan mendidik supaya anak kita menjadi anak yang soleh maupun solehah, bukan menyia-nyiakannya dengan cara membuang atau bahkan membunuhnya. Bahkan orang tua yang merawat dan mendidik anaknya pun mendapat pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung 2 kali lipat udah perbuatan yang mendapat pahala, hasilnya pun maksudnya aja si anak juga bisa menjadi aset bila kita merawat dan mendidiknya dengan tepat. Karena itu alangkah beruntungnya teman-teman subscriber suara difabel, Bapak Ibu sekalian, jika kita sudah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita buka mata. Banyak orang di luar yang belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tak jarang dari mereka yang mengadopsinya saking pengennya punya anak. Masya Allah, kita jangan sampai melakukan atau malah meniru orang-orang yang tidak bersyukur atas karunia yang satu ini. Jangan sampai melakukan hal kecil semacam itu hanya karena pengen masuk TV atau masuk koran suatu kabar. Hadirin Pak yang berbahagia, Pak subscriber semua yang dirahmati Allah. Semoga apa yang telah kita bahas bisa bermanfaat untuk para subscriber suara difabel, dan kita bisa lebih menyayangi anak kita. Kita bisa memberi perhatian lebih pada anak kita, baik dalam hal edukasi dan lain sebagainya. Tapi kalaupun teman-teman pun mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, jangan sia-siakan itu, nilainya
sama, bahkan pahalanya bisa lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memberikan perhatian pada anak kita baik dalam hal edukasi dan sebagainya, dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh maupun solehah. Allahumma amin. Sebelum akhir khatam pada surat Al-Fabr kali ini, marilah kita berdoa. Allahumma aladana waladang solihan wa nas'aluka sabran dan fi tabi'ati aladina. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata tutur maupun segalanya. Saya adalah manusia yang tak luput dari salah, dosa maupun hilaf. Tetap dukung terus channel Surat Al-Fabr, jangan salah like, komen, nyalakan notifikasinya. Walau alam bisawab, waban andina fidunya hasanah, wabil akhirati hasanah, wakin adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.